Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang kemampuan dan kehebatan dari Zenitsu Agatsuma yang merupakan teknik pernapasan petir dan bagaimana dia mengalahkan Kaigaku atau iblis bulan atas nomor 6 hanya dengan sekali serang. Sebenarnya seperti apa dia dan bagaimana kemampuan lainnya, mari kita bahas guys. Zenitsu merupakan pembasmi iblis yang mempunyai talenta besar. Bagaimana tidak, dia selalu berhasil mengalahkan iblis hanya dengan satu kali serangan, dengan menggunakan teknik pernapasan petir yang ditampilkan pada episode ke-11 serta episode di Gunung Natagumo. Dia selalu menggunakan keterampilan berpedangnya dengan mata tertidur. Meskipun tampak lemah dan payah, tapi sebenarnya Zenitsu ini cukup overpower guys. Zenitsu adalah salah satu murid dari mantan pilar petir Jigoro Kuwajima. Rambutnya yang pirang dan kuning itu disebabkan karena sambaran petir saat Zenitsu melarikan diri dari latihan gurunya. Ditampilkan juga saat episode flashback kemarin, Zenitsu babak belur ketika seleksi pemburu iblis karena dia ini nggak mau mengikuti gurunya. Akhirnya dia ini ditampar lah oleh si Jigoro ini ya. Mempunyai dua kepribadian. Penakut apabila dia mendengar tentang iblis. Biasanya nih anak langsung hibrid gitu ya, lari ketakutan. Dan kuat ketika tertidur. Zenitsu akan memasuki mode tidur ketika rasa takutnya ini sudah berada di puncak. Meskipun begitu, ketika dia tertidur dapat bergerak secara tidak sadar namun terarah dan teratur. Bahkan dia sangat tahu mana kawan ataupun lawan. Contohnya ada pada saat melawan Gyutaro dan Daki yang kita ketahui itu adalah iblis bulan atas nomor 6 guys. Pedang Nichirin yang dia gunakan tidak terlalu berubah warnanya. Kemungkinan disebabkan karena dua kepribadian yang tadi yang berbeda. Hingga sampai saat ini Zenitsu mempunyai cukup peran yang penting dalam mengalahkan iblis bulan atas. Dalam pertarungannya melawan iblis bulan 6, dia bekerja sama dengan Inosuke untuk mengalahkannya. Di sini Zenitsu masih lemah dan bisa dibilang kewalahan dalam pertarungannya. Pada saat arch penyerangan markas pemburu iblis, Zenitsu juga bertemu dengan seniornya yang bernama Kaigaku, dan saat itu pula telah berubah menjadi iblis. Jadi, asalnya memang Kaigaku adalah pemburu iblis sama seperti yang lainnya, tapi kemudian dikalahkan oleh Shikoku Shibo yang kita ketahui ini adalah iblis bulan atas nomor 1, sehingga dia ini lebih memilih menjadi iblis ketimbang dihabisi saat itu juga. Kaigaku menggantikan posisi Gyutaro dan Daki yang saat itu menjadi iblis bulan atas nomor 6. Pertarungan mereka ini terjadi sangat sengit karena mereka berdua adalah pengguna nafas yang sama, yaitu pernapasan petir. Kaigaku ini mampu menguasai jurus petir hingga ke-6, namun Zenitsu ini tidak. Zenitsu mampu mengalahkan Kaigaku dan menghabisinya hanya dengan satu kali tebasan. Dia menggunakan teknik jurus petir ke-7 yang diciptakan sendiri. Namanya adalah Dewa Petir yang Membara, atau dalam bahasa Inggrisnya, Flaming Thunder God guys. Dia kesal karena Kaigaku lebih memilih jalan menjadi iblis, sehingga gurunya, yaitu Jigoro Kuwajima lebih memilih untuk seppuku dan menghabisi dirinya sendiri. Dan kita ketahui juga bahwa setiap murid atau dari mantan pilar ini adalah tanggung jawab dari si pilar itu sendiri guys. Pasti kalau arc animenya sampai sini sih bakalan epic dan pecah abis. Dia juga adalah karakter yang banyak fansnya karena gaya bertarungnya yang unik, dan tidak hanya itu, dia selalu bertingkah lucu terhadap teman-temannya dan keren pada saat berhadapan dengan iblis. Masa lalunya, dia pernah tertipu oleh seorang wanita dan terlilit banyak hutang. Setelah itu seorang kakek mendatanginya dan membantu Zenitsu untuk mengatasi permasalahannya. Dia mengangkat Zenitsu sebagai muridnya dan bersama dengan Kaigaku pada saat itu. Yap, kakek itu adalah mantan pilar petir yang dibicarakan tadi, yaitu Jigoro Kuwajima, dan sudah pensiun menjadi pembasmi iblis. Sampai saat ini belum diketahui alasan dia ini pensiun ya, karena mungkin udah tua juga guys. Zenitsu adalah seorang anak yang tidak mempunyai orang tua dan tidak ada satupun yang mengharapkan kehadirannya. Tetapi mantan pilar petir yang sudah ia anggap sebagai kakeknya ini sudah berkali-kali menegurnya dan menjadikan dia sebagai muridnya, atau lebih tepatnya kayak anaknya gitu ya. Setiap Zenitsu berusaha lari, kakeknya terus menggagalkan rencananya. Kakeknya nggak pernah meninggalkan Zenitsu meskipun dia sudah dipukul berapa kali dan bahkan merengek. Tapi dia terus melatihnya sebagai murid. Dia selalu bertingkah lucu di hadapan para wanita,
Dan dia selalu mengaku merengek sampai si cewek ini mau gitu ya, dan mau gitu jadi kekasihnya. Zenitsu mempunyai burung yang bernama Chun Chun dan selalu bersamanya pada perjalanannya. Dan anehnya ini dia selalu mengerti gitu ya apa yang dikatakan oleh burung tersebut. Sampai saat ini Zenitsu adalah seorang pengguna teknik penapasan petir murni yang masih hidup. Dan kita ketahui kan si Kaigaku dan Jigoro Kuwajima ini sudah nggak ada. Berbicara tentang teknik penapasan petir, ternyata ada 7 loh. Apa saja tekniknya? Langsung kita bahas saat ini juga guys. Pertama, Ichinokata Kilatan Halilintar. Zenitsu maju dan menghabisi lawan mereka dengan kecepatan luar biasa. Dia mampu mengulangi serangan ini berkali-kali lipat dengan cepat yang terbagi atas tingkatan 6 volt, 8 volt, dan tingkatan tertinggi adalah Godspeed. Meskipun teknik ini adalah tingkat dasar, tapi apabila penggunanya mencapai tingkat tertinggi, maka serangannya akan sangat kuat guys, bahkan sampai nggak terlihat gitu ya. Untuk jurus kedua hingga jurus keenam, Zenitsu sepertinya belum menguasai, tetapi Kaigaku yang menjadi iblis bulan atas 6 bisa menguasai teknik ini kecuali teknik dasar dari segalanya. 7. Shichinokata Dewa Petir yang membara. Teknik ketujuh ini merupakan teknik yang dibuat oleh Zenitsu Agatsuma sendiri, menciptakan makhluk seperti naga yang memancarkan guntur. Dalam bentuk ini, selain menggunakan Godspeed, tapi juga menggunakan pedang dengan sangat cepat. Mimin gak ngerti lagi gitu ya, meskipun latihannya gak seberat Tanjiro dan Inosuke, tapi pada saat arts pemburu iblis ataupun belum menjadi pemburu iblis, Zenitsu ini selalu mengejutkan kita ya pada saat melawan iblis di anime ataupun manga Kimetsu no Yaiba. Well, karakter mana lagi yang akan direview oleh Mimin? Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Sekian bahasan video kali ini tentang kemampuan dan kehebatan Zenitsu Agatsuma. Kalau kalian ada masukan untuk video ini atau buat next video selanjutnya tentang Kimetsu no Yaiba, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye guys.